selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan Maret 2026 untuk zodiak Sagittarius. Oke, buat para Sagi, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu ya. Tertarik energinya kamu di sini Sagittarius. 26. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya. Oke, karena personal reading itu murah, gak mahal. Jadi jangan takut buat chat ya, nanya ya, pasti nanti dibales. Atau mau nanyain price list dulu juga boleh teman-teman ya. Silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja ya di kartu yang pertama di sini untuk para Sagi. Aku lihat ada peristiwa yang berkaitan dengan perubahan ya. Jadi untuk di pertengahan bulan Maret ini akan ada suatu perubahan di kehidupannya kamu. Cuma apa yang berubah di bidang apa atau terkait dengan apa itu yang nanti kita akan lihat di klarifikasinya kayak biasalah ya. Terus yang kedua, aku lihat juga untuk di pertengahan bulan Maret ada peristiwa tentang ini nih ya, orang-orang tertentu yang mungkin juga banyak menjudge kehidupannya kamu tanpa tahu seluk-beluk kehidupan kamu seperti apa, tanpa tahu masa lalu kamu seperti apa Sagi ya. Nanti kita lihat juga ada apa dengan mereka ini, kenapa judge kamu ya, kenapa mereka terkait dengan apa yang mereka judge di kehidupannya kamu, itu juga bisa. Terus yang ketiga di sini beberapa dari Sagi juga seperti ada yang suren. Wah, nih aku nggak tahu kamu menjelaskan tentang apakah ini. Nanti kita lihat di klarifikasinya juga ya. Tapi yang jelas ya Sagi ya, jangan pernah menyerahkan kehidupan ini loh ya. Karena apa, sayang banget gitu ya kalau kamu menyerah dalam hidupmu, karena masih banyak hal-hal di luar sana yang semestinya bisa kamu perjuangkan dan dan menunggu kamu untuk memperjuangkan gitu. Terus yang keempat di sini tentang kegagalan. Oke. Apakah yang menyerah di sini karena gagal di sini Kak? Bisa jadi sih. Mungkin menyerahnya karena kegagalannya sudah berulang kali Kak. Jadi daripada kesannya kayak bodoh gitu ya, mengulangi terus, ya lebih baik nyerah aja gitu daripada selalu mengulangi kesalahan yang sama. Ada tuh orang-orang tertentu yang memang sering mengulangi kesalahan yang sama, terus dia juga nggak ingin kayak dicap bodoh sama orang lain, biarlah dia dicap bodoh sama dirinya sendiri, sehingga dia menyerahkan sesuatu di sini kayak bodoh, aku berusaha di tempat yang salah. Nah itu juga bisa teman-teman ya. Sebenarnya sih bukan bodoh, tapi itu lebih ke logik ya, masuk akal ya. Ngapain berjuang di tempat yang salah atau di tempat yang memang tidak ada keadilan buat kamu di sana, makanya kamu gagal terus gitu. Jadi jangan menyerah itu di tempat yang memang pantas untuk diperjuangkan sih. Kayak gitu ya. Selanjutnya mari kita klarifikasi kartunya kamu di sini ya Sagittarius. Wah, itu keren banget ya untuk jadi quotes hari ini gitu. Berjuanglah di tempat yang memang kamu dihargai gitu. Ya, menyerahlah di tempat yang memang di sana tidak ada jalan kamu untuk mendapatkan istilahnya kayak keadilan gitu. Udah tahu orangnya rusak semua di sana. Ngapain gitu? Berjuang di tempat yang udah kotor gitu ya. Berjuang sendiri ngebersihin, capek dong ya. Itu logikanya gitu ya. Karena kita bahas yang realistis aja teman-teman. Oke, langsung aja. Sagi yang pertama tentang perubahan tadi, ada peristiwa tentang perubahan kan aku bilang. Apa yang berubah ini adalah soal kondisi keuangan di pertengahan Maret ini. Ada apa dengan kondisi keuangan Kak? Aku melihat ya, kondisi keuangan kamu ini agak sedikit menurun. Wah, berita nggak bagus dong Kak. Sebenarnya sedikit menurunnya itu ya memang ada menurunnya. Cuma memang ternyata menurunnya ini bukan yang disengaja ya.
ada hal-hal yang kayak seperti tidak sengaja terjadi di sini ya, dan itu berimbas kepada kondisi keuangan kamu gitu. Contoh, mungkin di kantor ada yang korupsi, terus gaji kamu jadi nggak turun karena uang kamu dimakan gitu ya. Lah itu kan bukan sesuatu yang sengaja oleh kamu juga nggak tahu lah kenapa kayak gitu ya, kan orang lain yang ngambil uangnya. Nah, aku melihat ada situasi dan kondisi di mana di sini peristiwanya ada perubahan, cuma perubahannya itu agak sedikit menurun nih tentang kondisi keuangan kamu, cuma bukan dirimu yang menyebabkan semua ini gitu loh ya. Dan aku melihat kamu ujung-ujungnya tuh jadi berhemat, jadi apa-apa tuh bener-bener kayak dipikirin dulu sebelum ngeluarin uang. Sebenarnya ini bagus kalau apa istilahnya kayak ya mikir dulu lah sebelum ngeluarin uang, lihat kondisi, itu bagus sih ya. Semoga ini akan ada perbaikan ya, karena ini kan apa ya, aku melihat kayak bukan kesalahan, bukan datang dari kamu gitu loh. Terus yang kedua ada kartu judgment juga. Nah ini apa yang dijudge orang lain terhadap Sagi kak di pertengahan Maret. Aku melihat beberapa orang mungkin mengatakan kamu ini orangnya apa ya, kayak nggak ada semangat hidup, kayak kurang pilihan. Bukan semangat hidup, kayak orang yang nggak punya banyak pilihan di dalam kehidupanmu, kayak nggak pernah bersyukur, kayak nggak pernah puas. Terus beberapa orang ngejudge kamu bahwa kamu ini selalu terkurung terperangkap di dalam ketakutanmu sendiri gitu. Kamu menghilangkan banyak kesempatan dalam hidup, sehingga ini membuat kamu terlihat seperti orang yang bodoh gitu ya, nggak memanfaatkan kesempatan yang datang gitu. Dan beberapa orang juga ngejudge kamu ini orangnya realistis soal uang, tapi nggak realistis soal apa yang diusahakan gitu ya. Semuanya padahal harus sinkron. Ada yang judge seperti itu. Terus yang ketiga di sini tentang suren tadi. Beberapa dari Sagi ada yang suren kan. Jadi aku melihat apapun yang akan suren di sini ya, kamu akan menyerah ternyata soal unek-unek kamu gitu. Mungkin selama ini Sagi banyak nyimpen unek-unek ya, mendem gitu semuanya sendiri ya. Tapi pada akhirnya kamu menyerah dan kamu meluapkan semua unek-unek kamu nantinya kepada manusia yang tepat untuk kamu limpahkan itu semua gitu. Ibarat kata ketersangkanya lah gitu ya. Terus yang keempat tentang kegagalan ya. Apa sih akan gagal kak peristiwanya di pertengahan Maret? Aku melihat ada yang akan gagal, dan yang akan gagal ini soal sesuatu yang seharusnya kamu dapatkan, sesuatu yang seharusnya hadir ke kamu dengan cepat, tapi gagal kamu dapatkan ya. Karena apa? Aku melihat karena adanya kayak memang keterlambatan gitu, slow movement dari satu hal yang kamu tunggu-tunggu selama ini gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua ya. Di pertengahan Maret energi paling kuat tuh ada Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sesama Sagi juga bisa itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.